Tesla memanfaatkan data dari mobil mereka untuk mengembangkan teknologi self-driving-nya gitu. Lalu juga ada penggerak inovasi. Dalam berbagai sektor ini, data juga menjadi inti dari inovasi, misalnya di bidang kesehatan. Data dari jutaan pasien itu digunakan untuk mengembangkan pengobatan yang lebih efektif dibandingkan yang sebelumnya gitu. Lalu di bidang e-commerce, yang dimana data pelanggan membantu menciptakan pengalaman belanja yang sangat personal. Yang dimana kalau misalnya teman-teman misalnya ngelihat Shopee atau misalnya ngelihat Tokopedia atau misalnya Lazada, itu tuh sesuai dengan preferensi yang teman-teman butuhkan gitu. Dikarenakan memang terciptanya adanya big data ini. Lalu misalnya ada keunggulan kompetitif, yang dimana perusahaan yang dapat mengelola dan memanfaatkan data dengan baik, seringkali memiliki keunggulan yang lebih kompetitif dan signifikan. Mereka lebih dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan berbasis data dan lebih akurat dibandingkan kompetitor yang memang masih menggunakan secara tradisional dan tidak menggunakan ke big data ini gitu. Lalu selanjutnya, big data itu tidak semua data yang besar itu termasuk big data teman-teman, tapi big data itu harus mencakup karakteristik dari 5V ini. Yang pertama itu 5V ini misalnya ada volume, variety, velocity, veracity, dan value gitu. Yang dimana pendekatan ini tuh menjadi landasan utama dalam menjelaskan kompleksitas dan manfaat dari data dalam jumlah besar. Pendekatan ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Doklani, teman-teman, pada awal 2000-an untuk menggambarkan tantangan dalam manajemen data. Awalnya hanya ada 3 aspek yang disebutkan, misalnya cuman volume, velocity, dan variety. Namun seiring perkembangannya, teknologi dan kompleksitas data ditambahkan 2 aspek lagi untuk menyempurnakan si karakteristik big data ini, yaitu veracity dan value gitu. Untuk menggambarkan pentingnya kualitas data dan manfaat yang akan dihasilkan oleh sebuah data. Pertama kita akan membahas volume dulu. Ukuran data. Volume atau karakteristik paling jelas dari big data. Dalam big data kita berbicara tentang data dalam ukuran misalnya terabyte, petabyte, bahkan sampai exabyte gitu. Semakin berkembangnya teknologi, semakin besar pula volume yang data yang dihasilkan oleh manusia maupun mesin. Contoh misalnya dari platform seperti Facebook menghasilkan sekitar 500 terabyte teman-teman setiap harinya. Dari unggahan foto, video, hingga interaksi para penggunanya. Lalu data sensor dari perangkat IoT misalnya pada smart city lah, dapat menghasilkan data yang sangat besar dari misalnya kamera CCTV, pengukur cuaca, hingga misalnya kendaraan autonomous driver gitu. Yang dimana landasan dari volume ini adalah kebutuhan untuk menyimpan dan memproses data besar dengan teknologi modern, seperti misalnya cloud computing atau distributed system. Tanpa teknologi ini, data dalam jumlah besar tidak akan memiliki nilai yang nyata. Lalu ada velocity. Maaf, sebelumnya variety dulu. Variety atau misalnya keanekaragaman data. Data tidak lagi terbatas pada bentuk, seperti misalnya kan dulu tuh bentuknya hanya terstruktur, misalnya seperti pada tabel atau database. Dalam big data kita memiliki berbagai data jenis data. Misalnya structure, unstructured, dan semi-structured atau terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang dimana ini adalah tantangan besar karena setiap jenis data memerlukan cara pengolahan yang berbeda gitu teman-teman. Misalnya data terstruktur dari transaksi e-commerce yang tersimpan dalam database table, atau data semi terstruktur. Misalnya data dari email atau file JSON, atau misalnya ada juga data tidak struktur seperti gambar, video, audio, data media sosial seperti tweet atau postingan Instagram. Itu termasuk data yang unstructured. Lalu keanekaragaman data menciptakan kebutuhan untuk analisis yang fleksibel, seperti misalnya machine learning atau NLP, yang dimana ini tuh digunakan untuk mengekstrak informasi dari berbagai jenis data yang ada sekarang. Lalu selanjutnya kita lanjut ke velocity atau kecepatan data. Velocity di sini tuh merujuk kepada kecepatan di mana data itu dihasilkan, dikumpulkan, dan dianalisis dalam era digital ini. Data tidak hanya besar, tapi juga dihasilkan secara real time atau dengan kecepatan tinggi. Contohnya sistem transaksi kartu kredit yang harus memproses jutaan transaksi per detik, sekaligus harus menganalisa pola untuk mendeteksi penipuan atau fraud detection. Data dari aplikasi ride hailing, contohnya seperti Gojek atau Grab, di mana lokasi kendaraan dan permintaan penumpang harus diolah dalam hitungan detik untuk memberikan pengalaman yang responsif gitu. Kecepatan ini membutuhkan teknologi seperti stream processing untuk memastikan data dapat dianalisis secepat mungkin. Tanpa kemampuan ini, data yang bergerak cepat tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Lalu selanjutnya ada veracity, accuracy of data, atau keakuratan data.
yang di mana ini berkaitan dengan tingkat keakuratan, konsistensi, dan keandalan sebuah data. Tidak semua data yang dihasilkan dapat langsung dipercaya atau digunakan. Banyak data yang mengandung bias, kesalahan, atau biasanya ada bahkan informasi palsu gitu. Di media sosial, berita palsu misalnya yang menyesatkan seringkali bercampur dengan data asli. Lalu misalnya sensor IoT menghasilkan data yang tidak konsisten jika perangkatnya mengalami kerusakan. Nah, itu tuh yang mengakibatkan data itu tidak menjadi akurat, yang dimana data itu seharusnya akurat, makanya terciptalah Veracity ini. Untuk mengatasi tantangan ini, pentingnya untuk menggunakan teknik pembersihan data atau data cleaning gitu, dan validasi agar hasil analisis lebih dapat diandalkan. Veracity ini dasar penting karena data yang tidak akurat dan dapat mengarahkan kita ke keputusan yang justru malah bukan keputusan yang baik, malah keputusan yang salah gitu teman-teman. Lalu yang terakhir ada value atau worth of data atau nilai data. Yang dimana dari sebuah karakteristik big data ini, value merupakan menurut aku dan menurut para ahli gitu ya teman-teman. Ini merupakan salah satu yang paling penting dikarenakan walaupun datanya jumlahnya besar atau sangat beragam datanya, atau yang didapatkannya dengan kecepatan yang tinggi atau akurasinya sangat tepat, tapi kalau misalnya data itu tidak bervalue atau tidak bernilai, data itu jadi tidak memiliki apa-apa gitu dan tidak akan memberikan manfaat atau nilai yang nyata bagi individu, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah gitu. Nah, jadi yang paling terpenting itu adalah value-nya, yang dimana misalnya perusahaan e-commerce seperti Tokopedia itu tuh melakukan analisis data untuk memahami kebiasaan pelajar pengguna dan memberikan rekomendasi produk. Yang dimana itu value dari memang data-data yang dipunyai oleh Tokopedia gitu. Lalu misalnya di bidang kesehatan, data pasien ini memiliki value yang sangat besar gitu. Yang dimana itu tuh bisa mengembangkan pengobatan yang lebih personal dan efisien. Yang misalnya melakukan teknologi yang misalnya AI driven diagnosis gitu untuk mencari tahu penyakitnya dan lain sebagainya yang memang didapat dari pasien-pasien sebelumnya yang memang mempunyai value gitu. Alasan dari value ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan big data, mulai dari pengumpulan hingga analisis, dirancang untuk menghasilkan nilai yang strategis bagi pengambilan keputusan. Lalu setelah teman-teman mendengar 5 V ini, mengapa sih 5 V ini sangat penting gitu? Karakteristik 5 V ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas big data, yang dimana bagaimana cara mengolahnya secara efektif. Dalam praktiknya tidak semua data memenuhi kelima karakteristik ini secara bersamaan, tetapi organisasi harus memastikan bahwa mereka mampu menangani setiap aspek sesuai kebutuhan. Big data dengan segala kompleksitasnya misalnya adalah fondasi dari inovasi modern. Dengan memahami volume, velocity, variety, veracity, dan value, kita tuh dapat melihat potensi penuh dari data sebagai aset strategis, yang mana ini dapat mengubah cara kita bekerja, berpikir, dan mengambil keputusan yang dilakukan di era digital ini, teman-teman. Lalu selanjutnya, aku akan jelaskan bagaimana mengapa sih big data itu sangat penting gitu. Big data tuh bukan hanya sebuah, mungkin teman-teman ada yang berpikiran atau misalnya tidak juga ya, yang big data itu hanya sebuah bukan hanya hanya sebuah tren teknologi gitu. Padahal tidak seperti itu, teman-teman. Big data itu bukan hanya sebuah tren teknologi masa kini gitu, tapi melainkan sebuah kekuatan kita yang ini tuh bagaimana cara mengubah kita memahami sebuah dunia gitu. Ya, memahami cara kita melihat dunia sekarang. Yang ini bisa menghasilkan membuat keputusan dan menciptakan inovasi untuk kedepannya gitu. Di era digital ini, setiap aktivitas manusia dan proses bisnis menghasilkan jejak data yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari misalnya pembelian online, interaksi di media sosial, sensor IoT, hingga pola perjalanan. Semuanya tuh menciptakan footprint data yang berharga. Tapi mengapa big data menjadi begitu penting? Mungkin mari kita bedah gitu alasannya mengapa big data itu sangat penting gitu. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan data, data-driven decision making. Di masa lalu tuh banyak keputusan diambilkan berdasarkan intuisi atau pengalaman atau hanya asumsi semata. Tidak ada bukti yang konkret atau tidak ada fakta yang faktual gitu. Yang dimana dengan big data ini, keputusan sekarang tuh dapat didasarkan bukti yang nyata yang diperoleh dari analisis data dalam skala yang besar. Contohnya, di perusahaan seperti Amazon menggunakan data perilaku pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat personal. Hasilnya penjualannya meningkat drastis gitu teman-teman. Lalu juga misalnya ada di dunia kesehatan. Data pasien yang dikumpulkan dari ribuan rumah sakit dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit lebih cepat dan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Big data memberikan wawasan yang lebih dalam dan objektif, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional.
Contohnya gimana sih big data juga memainkan peran penting dalam membantu organisasi mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Misalnya dengan cara menganalisis pola dan tren, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya mereka, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan produktivitasnya. Misalnya ada contoh di sektor logistik, perusahaan seperti yang sudah besar seperti FedEx misalnya atau DHL. Nah, mereka menggunakan big data untuk merancang rute pengiriman yang lebih efisien gitu, dan yang di mana itu mengurangi waktu pengiriman dan juga memangkas biaya bahan bakar gitu. Lalu misalnya dalam manufaktur, sensor IoT yang terhubung ke mesin produksi dapat mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum terjadinya kerusakan tersebut. Misalnya sehingga mencegah terjadinya gangguan operasional. Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada penghematan biaya gitu teman-teman, tapi juga pada pengalaman pelanggan yang memang lebih baik gitu. Lalu inovasi produk dan layanan. Dengan big data, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan yang bahkan belum mereka sadari sendiri gitu, yang dimana hanya sebatas intuisinya saja. Dan ini tuh tiba-tiba dengan adanya big data ini, perusahaan tuh jadi bisa melihat sebuah inovasi produk dan layanan yang memang bisa disampaikan ke customer-nya. Di mana data dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi produk dan layanan baru yang lebih relevan dengan pasar. Contohnya Netflix. Netflix ini menggunakan analisa big data untuk memahami preferensi penonton-penontonnya, sehingga mereka dapat menciptakan konten orisinal, seperti misalnya ada Netflix itu seperti misalnya Stranger Things yang memang sesuai dengan selera pasarnya mereka gitu. Lalu dalam dunia otomotif misalnya, data dari mobil yang terhubung digunakan untuk mengembangkan fitur-fitur inovatif seperti misalnya asisten pengemudi berbasis AI dan sistem navigasi cerdas. Yang dimana dengan menggunakan big data ini, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan yang lebih dekat gitu dengan pelanggannya. Lalu yang kelima, ada membantu prediksi dan manajemen resiko. Big data juga memiliki kemampuan untuk membantu organisasi yang memprediksi resiko yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Ini sangat penting terutama di sektor keuangan, asuransi, dan keamanan. Contohnya, di bank itu menggunakan analitik big data untuk mendeteksi aktivitas penipuan, yang dimana ini tuh bisa dilihat dari kartu kredit ketika misalnya memang pengeluarannya itu tidak sesuai dengan data-data sebelumnya atau misalnya tiba-tiba dia mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar gitu. Nah, itu tuh bisa big data itu bisa mengolah yang dimana itu tuh bisa menentukan apakah ini tuh memang penggunanya atau bukan gitu. Lalu di bidang pertanian, ada analisa data cuaca yang memang membantu petani memprediksi pola cuaca yang dapat mempengaruhi hasil panenannya tersebut gitu. Kemampuan ini untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi yang memanfaatkan big data secara efektif gitu. Lalu yang keenam, memberdayakan sektor publik. Tidak hanya sektor swasta, sektor publik juga mendapatkan manfaat yang besar dari big data. Pemerintah dapat menggunakan data untuk meningkatkan pelayanan publiknya, merancang kebijakan yang lebih baik, dan menghadapi tantangan global. Misalnya, di bidang kesehatan masyarakat, analisa big data ini digunakan untuk memantau penyebaran penyakit dan merancang strategi pencegahan yang efektif seperti misalnya ada pandemi. Ya, misalnya sebelumnya ada COVID-19 gitu. Lalu pemerintah kota menggunakan data lalu lintas dari perangkat IoT untuk mengelola kemacetan dan meningkatkan infrastruktur transportasi. Yang dimana itu tuh bisa memberikan insight kepada pemerintahan untuk mana sih infrastruktur yang harus diperlebar atau misalnya diperluas atau misalnya menambahkan transportasi transportasi umum di mana gitu. Dengan memanfaatkan big data, sektor publik dapat menciptakan dampak sosial yang memang lebih besar. Big data ini bukan hanya sekedar alat teman-teman, tetapi sebuah paradigma yang mengubah cara kita menjalani hidup, bekerja, dan berinovasi. Dengan memahami mengapa big data penting, kita dapat melihat bagaimana data menjadi penggerak utama perubahan di berbagai sektor. Bagi individu maupun organisasi, kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan big data adalah kunci untuk bertahan dan unggul di era digital ini. Lalu selanjutnya ini ada slide yang merangkum pilar penting bagaimana manajemen data yang membentuk fondasi bagi pengelola data yang efektif dan berkelanjutan.
Setiap pilar ini saling terhubung dan berkontribusi pada keberhasilan dalam menghasilkan wawasan yang berharga dari data. Yang pertama ada data collection, yang dimana itu pengumpulan data. Tahap pertama dari setiap proses data pastinya adalah pengumpulan datanya. Disinilah kita memastikan data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi nggak sih, atau misalnya mencakup semua elemen yang relevan nggak sih dengan tujuan analisa kita. Tanpa data yang akurat dan lengkap, langkah-langkah berikutnya dapat menjadi tidak efektif gitu teman-teman, atau bahkan menghasilkan kesimpulan yang salah gitu. Selain itu, pengumpulan data secara real time menjadi semakin penting di era digital ini, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti pemantauan sistem, analisis pasar secara langsung, atau pengambilan keputusan berbasis waktu yang nyata. Lalu selanjutnya ada data pre-processing atau pemrosesan data, yang dimana setelah data-data dikumpulkan, kita masuk ke tahap pemrosesan data yang sering disebut sebagai langkah pembersihan data atau cleaning data. Di sini kita melakukan berbagai aktivitas seperti cleansing untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau salah. Transformation untuk menyesuaikan format data sesuai kebutuhan analisis kita, deduplication untuk memastikan tidak ada data yang ganda, lalu proses normalisasi juga penting gitu teman-teman, agar data berada dalam format yang konsisten. Tahap ini sangat krusial karena data yang mentah ini seringkali memiliki noise, kekurangan, atau inkonsistensi yang dapat mengganggu analisisnya. Lalu data storage atau penyimpanan data. Setelah data siap, tantangan berikutnya adalah bagaimana menyimpan data tersebut secara efisien. Dalam tahap ini, faktor skalabilitas sangat penting karena volume data yang kita kelola seringkali tumbuh secara eksponensial gitu. Solusi penyimpanan yang tidak scalable dapat menyebabkan keterbatasan aksesibilitas di masa depan. Selain itu, redundansi digunakan untuk menjaga integritas data dan memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem. Kemampuan data retrieval atau pengambilan data yang cepat dan efisien menjadi kunci untuk mendukung proses bisnis yang membutuhkan akses ke data dalam waktu yang singkat. Lalu data analisis tahap keempat adalah inti dari proses manajemen data, yaitu analisis. Di sini kita dapat menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu deskriptif, preskriptif, dan juga prediktif. Yang pertama ada deskriptif dulu. Deskriptif itu membantu kita memahami apa yang sudah terjadi berdasarkan data historis sebelumnya. Ini berguna untuk laporan kinerja atau misalnya audit. Lalu ada predictive analytics, yang dimana memungkinkan kita memperkirakan apa yang mungkin terjadi di masa depan atau ke depannya gitu. Misalnya memprediksi perilaku pelanggan atau tren pasar ke depannya. Lalu ada prescriptive analysis, yang dimana itu melangkah lebih jauh dengan memberikan rekomendasi berbasis data untuk langkah-langkah yang harus diambil agar tujuan itu tercapai gitu. Tahap ini tuh membutuhkan kombinasi alat statistik, algoritma pembelajaran mesin, dan juga keterampilan interpretasi yang baik, teman-teman. Lalu ada data visualization, clarity, interactivity, dan relevance. Pilar, pilar terakhir adalah cara kita menyampaikan hasil analisis kepada orang lain. Data yang kompleks seringkali sulit dipahami tanpa visualisasi yang baik. Oleh karena itu, visualisasi data harus memiliki tiga elemen penting gitu. Clarity atau kejelasan untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan mudah dipahami. Interactivity atau interaktivitas yang agar pengguna dapat mengambil informasi lebih dalam sesuai kebutuhan. Ada relevance atau relevansi sehingga visualisasi hanya menyajikan data yang benar-benar diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan visualisasi yang baik, data tidak hanya menjadi angka tetapi berubah menjadi cerita yang menarik dan bahkan mudah dimengerti gitu. Kesimpulannya, kelima pilar ini secara sinergis dari pengumpulan hingga visualisasi, setiap langkah harus dilakukan presisi dan strategi yang tepat untuk memaksimalkan nilai data. Manajemen data yang baik tidak hanya membantu organisasi membuat keputusan yang baik, tapi juga menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Lalu di sini ada big data di dunia nyata, yang dimana transformasi di berbagai industrinya. Big data telah mengubah cara berbagai industri bekerja, teman-teman, memberikan wawasan baru yang sebelumnya tidak dapat dicapai dengan metode tradisional. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah yang besar, big data telah menciptakan revolusi di berbagai sektor. Berikut adalah penjelasan bagaimana big data diterapkan di beberapa industri, mulai dari data dikumpulkan, dikelola, hingga menghasilkan nilainya gitu.
Misalnya pada e-commerce dan retail. Industri e-commerce dan retail memanfaatkan big data untuk memahami perilaku pelanggan, meningkatkan pengalaman berharga, maksudnya meningkatkan pengalaman belanja dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dibandingkan dengan tidak adanya big data. Pengambilan data misalnya diambil dari berbagai sumber seperti aktivitas dari situs, ulasan produk, interaksi media sosial, hingga data transaksi. Lalu ada teknologi cookies dan analitik web digunakan untuk melacak preferensi pelanggan secara real time gitu. Pengelolaan datanya dilakukan dengan data pelanggan yang disimpan dalam platform customer data platform atau data warehouse yang terintegrasi. Algoritma pembelajaran mesin menganalisis data untuk membuat rekomendasi produk. Amazon menggunakan big data untuk memberikan rekomendasi produk personal kepada pengguna berdasarkan historis pencarian dan pembelian mereka. Di toko fisik seperti retail seperti Walmart menggunakan analitik data untuk memprediksi kebutuhan stok barang berdasarkan pola pembelian pelanggan di masa lalu. Lalu ada misalnya di bidang kesehatan, yang dimana kesehatan ini data dikumpulkan melalui misalnya dari rekam medis elektronik atau sensor IoT pada alat-alat medis yang membantu mengumpulkan data pasien secara langsung. Dan di situ tuh data dikelola, yang dimana disimpan dalam sistem berbasis cloud yang aman atau misalnya eh, di dalam sebuah database gitu, yang dimana ini dengan regulasi privasi seperti HIPAA. Algoritma AI digunakan untuk menganalisis data pasien dan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat dan akurat. Misalnya contoh, di rumah sakit menggunakan big data untuk menganalisa riwayat pasien dan mengidentifikasi risiko penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung. Lalu misalnya di bidang keuangan atau dan perbankan. Gimana caranya? Yaitu misalnya data diambil dari transaksi kartu kredit, histori pembayaran, data eksternal, lalu pengelolaannya data disimpan di platform big data seperti saya di Hadoop atau Apache Spark, dan dirancang untuk memproses data dalam skala besar, lalu dilakukannya analisis prediktif, digunakan untuk mendeteksi pola penipuan berdasarkan aktivitas yang tidak wajar di sebuah akun nasabah gitu. Yang dimana bank ini menggunakan analitik big data untuk mendeteksi transaksi penipuan secara real time, atau misalnya platform investasi seperti Robinhood menganalisa data pasar saham untuk memberikan rekomendasi investasi kepada para penggunanya. Lalu yang keempat ada energi dan lingkungan. Bagaimana big data digunakan? Big data digunakan untuk optimalisasi sumber daya energi, pengelolaan jaringan listrik, dan pengembangan energi terbarukan. Data diambil seperti misalnya dari perangkat IoT, pada pembangkit listrik, turbin angin, atau panel surya. Data cuaca dan pola konsumsi energi harian juga dianalisa untuk meningkatkan efisiensi sebuah sistem. Pengelolaan data dikelola dalam platform manajemen berbasis cloud untuk memantau kinerja infrastruktur terenergi secara real time. Analisa data membantu memprediksi kebutuhan energi di waktu puncaknya untuk mengurangi pemborosan. Perusahaan seperti General Electric menggunakan analitik big data untuk memonitor turbin angin dan meningkatkan produksi energi. Big data membantu pemerintah merancang kebijakan lingkungan dengan menganalisa data polusi udara dan emisi karbon. Lalu ada transportasi dan logistik gitu. Bagaimana big data dimanfaatkan di sini? Misalnya data dikumpulkan dari GPS kendaraan seperti IoT, data lalu lintas real time, atau misalnya aplikasi pemesanan transportasi seperti Uber. Atau data pelanggan seperti riwayat perjalanan juga digunakan untuk meningkatkan layanan. Pengelolaannya yaitu data disimpan dalam sistem berbasis cloud yang memungkinkan perusahaan memantau pergerakan armada mereka secara real time. Algoritma prediktif digunakan untuk memperkirakan waktu pengiriman dan mengidentifikasi gangguan. Uber menggunakan analitik big data untuk memperkirakan waktu penjemputan dan tarif perjalanan berdasarkan permintaan pelanggannya gitu teman-teman. Lalu perusahaan logistik seperti FedEx menggunakan big data untuk merancang pengiriman yang lebih cepat dan hemat biaya. Hiburan dan media, bagaimana big data digunakan? Industri hiburan memanfaatkan big data untuk memahami preferensi penontonnya, menciptakan konten yang menarik dan meningkatkan pengalaman pengguna. Misalnya pengambilan data diambil dari perilaku penonton gitu, atau ulasan pengguna dan interaksinya di media sosial. Perusahaan streaming seperti Netflix dan Spotify menggunakan algoritma untuk menganalisis preferensi pengguna secara mendalam. Data disimpan dalam data lake atau data warehouse yang memungkinkan perusahaan memproses jutaan interaksi pengguna setiap harinya. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk membuat rekomendasi secara personal. Netflix menciptakan algoritma rekomendasi berdasarkan big data yang membantu pengguna menemukan konten sesuai minatnya mereka. Spotify Wrap menggunakan big data untuk memberikan ringkasan personal kepada pengguna tentang kebiasaan mendengar mereka sepanjang tahun. Lalu selanjutnya ada apa sih
Yang perlu kita ketahui gitu tentang peran-peran yang ada di bidang data. Misalnya peran-peran yang ada di bidang data. Yang pertama ada Big Data Engineer, di mana Big Data Engineer ini bertanggung jawab untuk membangun arsitektur data yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data skala besar. Mereka tuh mengembangkan pipeline untuk memastikan kelancaran alur informasi, seperti contohnya mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti sensor IoT, log aplikasi ke dalam data lake berbasis Hadoop, mengoptimalkan pipeline data real time, pengolahan data, misalnya data dikumpulkan melalui alat seperti Apache Kafka atau Flume, disimpan di dalam data lake, Hadoop, Amazon S3, dan diolah menggunakan Spark atau Hive. Yang dimana keahlian yang dibutuhkan kalau misalnya teman-teman ingin menjadi Big Data Engineer itu Apache Hadoop, Apache Spark, NoSQL Database, dan kemampuan scripting, Python atau Scala. Gaji rata-ratanya tuh bisa sampai 120.000 USD sampai 150.000 USD per tahun teman-teman untuk Big Data Engineer. Lalu ada data scientist, yang dimana data scientist adalah profesional yang mencari pola, tren, dan insight dari data untuk membuat prediksi yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Mereka mengembangkan model machine learning yang membantu bisnis memahami data mereka, membuat model prediksi churn pelanggan untuk industri telekomunikasi, menggunakan Python melakukan analisis teks dari urusan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan layanan, pengelolaan data misalnya menggunakan alat seperti Pandas untuk membersihkan data, NumPy untuk alasan numerik, dan TensorFlow untuk pelatihan model. Keahlian machine learning keahlian machine learning, visualisasi data, dan lain sebagainya, di mana gajinya itu rata-rata di $130 sampai $160 per tahunnya. Lalu ada Big Data Analyst yang fokus menganalisa data besar untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti oleh bisnis. Mereka bertugas membuat laporan dan dapat ditindaklanjuti mengidentifikasi pola dari dataset yang besar, mengidentifikasi tren penjualan harian di berbagai wilayah geografis, menganalisis data transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem keuangan, pengolahan data misalnya menggunakan SQL untuk query data dan alat visualisasi, seperti Tableau atau Power BI untuk menyajikan laporan, SQL pemahaman statistik dasar dan kemampuan komunikasi. Dan gajinya itu bisa sampai 80.000 USD sampai 110 USD per tahunnya. Lalu ada juga data visualization developer, yang dimana tugasnya itu membuat dashboard atau menyajikan data, lalu misalnya menggunakan D3JS atau Tools BI seperti Tableau, yang dimana keahliannya itu dibutuhkan JavaScript, D3JS, Tableau, HTML, CSS, dan lain-lain. Lalu ada machine learning engineer, tugasnya membangun dan mengoptimalkan model AI atau ML yang memanfaatkan big data untuk membuat prediksi dan otomatisasi. Lalu ada business analyst spesialis, yang dimana tugasnya menggunakan data untuk menyelesaikan masalah bisnis tertentu, lalu analisis pola belanja pelanggan untuk memberikan rekomendasi strategi, membuat laporan. Mereka tuh menganalisis data menggunakan alat seperti Excel, Python, atau R, dan menyajikannya melalui presentasi kepada tim bisnis. Machine learning scientist, yang dimana tugasnya fokus pada penelitian untuk mengembangkan algoritma baru yang digunakan dalam big data. Mereka menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang kompleks. Lalu ada business intelligence engineer yang terakhir, membangun sistem pelaporan yang menggabungkan data dari berbagai sumber setelah perusahaan, mengembangkan dashboard interaktif untuk tim eksekutif perusahaan. Pengolahan datanya menggunakan SQL untuk integrasi data, alat BI seperti ClickView, dan bahasa scripting untuk otomatisasi laporan. Database SQL, sistem BI, dan pemahaman struktur data. Gajinya tuh sampai 100.000 USD per tahun dan 130.000 USD per tahun. Peluang karir dalam big data sangat luas dan beragam dan menawarkan prospek penghasilan yang tinggi serta tantangan menarik di setiap bidangnya. Setiap peran memberikan kontribusi signifikan dalam memanfaatkan data sebagai aset strategis dengan meningkatkan kebutuhan akan analitik dan pengolahan data. Karir di bidang ini adalah investasi yang menjanjikan untuk masa depan. Lalu bagaimana sih industri big data ini di masa depan gitu teman-teman? Apa sih ke depannya big data ini?
untuk kedepannya tuh big data ini akan banyak sekali perkembangannya seperti misalnya dalam bidang sektor bisnis dan industri yang ada sekarang dan juga nantinya semua perusahaan akan melakukan personalisasi di bisnisnya dan juga supply chain optimization yang dimana itu tuh bisa mengurangi dan mengefisiensikan. Lalu ada peran kecerdasan AI yang dimana AI dan big data ini digunakan seperti misalnya untuk automated decision making atau predictive maintenance. Lalu ada misalnya dimanfaatkan di smart cities atau di healthcare. Lalu ada keamanan dan privasi data yang dimana regulasinya lebih ketat, blockchain untuk keamanan data. Lalu ada penggunaan big data di masa depan, pemerintah dan kebijakan publik, misalnya kecerdasan buatan dalam pendidikan, yang dimana persiapan kita untuk masa depan big data adalah peluang yang sangat besar gitu teman-teman dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan metode analisis yang lebih canggih. Oleh karena itu penting untuk mulai mempersiapkan diri dalam dunia big data. Lalu apa sih kesimpulannya gitu? Yang pertama, big data adalah kunci kita untuk menghadapi tantangan di masa depan gitu teman-teman. Big data bukan hanya sekedar konsep teknologi, tapi telah menjadi elemen penting dalam membentuk masa depan kita. Data yang besar, cepat, dan kompleks membawa tantangan baru, namun juga membuka peluang besar bagi organisasi untuk berkembang. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyaring informasi secara efektif. Big data akan memberikan wawasan yang tidak ternilai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Dari sektor kesehatan hingga sektor pemerintahan, big data akan memainkan peran yang semakin penting dalam menyelesaikan masalah-masalahnya dan menciptakan solusi yang inovatif. Lalu, pentingnya pemahaman dan pengelolaan data dengan bijak. Namun dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh big data, datang pula tanggung jawab yang besar. Dengan pengelolaannya, mengelola big data bukan hanya soal menyimpan dan mengelola data, tapi juga kita harus memikirkan misalnya etikanya, privasi, keamanan informasi. Organisasi itu selalu perlu mengedepankan pendekatan yang bijaksana dalam mengumpulkan dan memproses data untuk memastikan bahwa data digunakan untuk tujuan yang bermanfaat tanpa merugikan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, penting juga untuk memiliki keterampilan yang memadai dalam menganalisis dan menyajikan data sehingga keputusan yang diambil berbasis data yang akurat dan relevan. Tanpa pemahaman yang mendalam dan pengolahan data yang hati-hati, potensi big data bisa menjadi masalah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemahaman tentang big data menjadi keterampilan yang sangat penting di dunia semakin terhubung ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan, big data adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang akan datang dengan perkembangan yang pesat. Teknologi dan analitik data, peluang untuk mengoptimalkan data akan semakin besar, begitu juga dengan tantangan yang dihadapi. Namun dengan pengolahan dan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan potensi data untuk mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Masa depan akan lebih cerdas, terhubung dan berbasis data, dan kita perlu mempersiapkan diri untuk menjadikannya sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif di dunia. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya siap untuk menerima pertanyaan gitu apabila yang ingin ada yang didiskusikan. Oke. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya nanti akan saya berikan ke teman-temannya.